tahu apa itu fluida? Air. Terus ada lagi Yang mengalir. yang mengalir, ya. Iya, boleh ada yang mau bawa spidol? Warna apa? Mbak Mitra. Oh ya, warna hitam. Ini ini kita buka dulu karena belum terlalu jelas. Oke, tadi apa saja yang kalian ketahui tentang fluida tadi? Yang pertama air ya. Air. Lalu apa lagi? Yang mengalir. Nah, di sini Ibu membawa botol parfum. Nah, pasti kalian di rumah sering kan menggunakan parfum? Nah, ketika Ibu semprotkan ke baju itu akan keluar air. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih bagaimana air di dalam botol itu dapat keluar? Ada tekanan. Terus apa lagi? Airnya bergerak ke atas. Airnya bergerak ke atas. Nah, dari yang sudah kalian sampaikan ini, kira-kira anak-anak semuanya sudah ada yang tahu belum? Kita mau belajar apa? Fluida apa? Dinamis. Sudah baca ya materi di rumah? Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi fluida dinamis, Ibu ingin bertanya dulu pada kalian semua. Nah, minggu kemarin itu sudah belajar tentang fluida apa? Statis. Masih ingat apa itu fluida statis? Fluida yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fluida dinamis. Nah, dari yang sudah anak-anak sampaikan tadi, apa sih itu fluida dinamis? Air yang mengalir yang Ya. bergerak. Oh, fluida yang bergerak. Betul, Afifah. Oke, Afifah sudah belajar ya di rumah? Sedikit, Bu. Oke, bagus, Afifah. Nah, dari yang sudah disampaikan Afifah tadi, fluida dinamis itu adalah aliran fluida Yang bergerak. yang bergerak. Aliran fluida itu bisa berupa seperti ini, air, atau gas. Alirannya bergerak. Nah, dari definisi fluida dinamis ini anak-anak sudah dapat memahami? Sudah. Nah, untuk materi fluida dinamis itu ada dua pokok materinya, yaitu yang pertama itu ada hukum Bernoulli, dan yang kedua itu ada kontinuitas. Nah, hari ini Ibu fokus menjelaskan tentang materi hukum Bernoulli. Nah, anak-anak semuanya sudah ada yang tahu belum apa itu hukum Bernoulli? Belum. Jadi, hukum Bernoulli itu adalah kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan tekanannya selama perpindahan. Nah, inilah bunyi dari hukum Bernoulli. Nah, di sini Ibu ingin kalian melakukan atau mempraktikkan tentang hukum Bernoulli
Bernoulli agar lebih dapat memahami terkait hukum Bernoulli, yaitu dengan menggunakan 2 lembar kertas. Ini bisa disimak. Lembar kertas. Ini lembar kertasnya. Ini. Nah, ini sudah ya. Nah, di sini ada semuanya pegang 2 lembar kertas seperti ini. Sudah semuanya. Oke. Nah, itu bisa disobekkan dulu, Mas. Iya. Biar dibikin seperti ini ya, dengan 2. Nah, nanti ketika Ibu nanti kan kalian mempraktikkan nih, ketika ditiupkan, nanti kira-kira kertasnya itu akan mendekat atau menjauh? Ayo, mendekat atau menjauh? Siapa yang menjauh dekat? Mendekat. Ada yang menjauh? Mendekat supaya. Nah, coba dipraktekkan. Ditiup, ditiup di antara 2 lembar kertas ini. Kayak gini, Bu. Iya, coba diperhatikan. Mendekat kan? Iya, berarti mendekat. Nah, anak-anak ada tahu nggak kenapa 2 lembar kertas ini dapat mendekat? Berdasarkan hukum Bernoulli tadi. Iya, kecepatannya naik. Ada lagi? Tekanannya ya? Iya, adanya perbedaan? Nah, ketika kita tadi meniupkan di antara 2 lembar kertas ini, kecepatan aliran udaranya itu meningkat, maka tekanannya akan mengecil dibandingkan dengan tekanan di sekitar kertasnya itu. Karena tekanan di sekitar kertasnya itu tidak ada perubahan, jadi seolah-olah tekanan di luar kertas itu akan menekan kedua kertas ini menjadi mendekat karena adanya perbedaan tekanan tadi di antara 2 lembar kertas ini. Sampai sini anak-anak dapat paham mengenai hukum Bernoulli? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang persamaan hukum Bernoulli. Nah, persamaan hukum Bernoulli itu P1 ditambah Rho GH 1 ditambah tengah Rho I1 kuadrat P2 tambah Rho GH 2 ditambah tengah Rho I2 kuadrat. Nah, ini persamaan yang digunakan pada hukum Bernoulli. Nah, untuk keterangannya yaitu P1 itu adalah tekanan pada IPA 1. Nah, dan tahu nggak tekanan satuannya apa? N per S. Ya, untuk P2 itu sama tekanan pada IPA 2, satuannya juga sama N per selanjutnya ini adalah P1, yaitu apa? Kecepatan fluida pada IPA 1. Nah, satuannya apa? Ada tahu anak-anak? Ya, benar. Nah, itu sama juga kecepatan fluida. Satuannya juga. Nah, untuk H1 itu adalah ketinggian. Dan tahu satuannya apa? Kalau ketinggian? Iya.
meter per sekon, 1,3 meter per sekon, dan tekanannya yang P1 itu 12.300 PA. Dan pada titik 2 pipa memiliki ketinggian 1,2 meter lebih tinggi dari titik 1 dan besar kecepatan air itu 0,75 meter per sekon dengan menggunakan hukum Bernoulli. Nah, coba tentukan besar tekanan pada titik 2. Nah, anak-anak ada yang mau mengerjakan soal ini? Siapa? Mbak Mita mau mengerjakan soalnya? Ya. Boleh. Ini untuk soalnya, boleh dikerjakan di papan tulis. Bu aja itu dari tadi tidur tau Bu. Bu izin ke Berapa? Ayah silakan. Apa balik bener? Ayah ini untuk kecepatan sisanya itu 3 meter ya ini. Jadi Oh. titik 1. Jadi sisanya 3 meter. RBS nya itu gitu.
menekan tombol parfum itu, maka kecepatan aliran udara itu akan meningkat kan. Nah, sehingga tekanan pada selang itu akan menurun dan air yang ada di dalam botol parfum itu akan masuk dan naik ke dalam selang dan keluar melalui lubang di kepala semprotan itu dan menyembur air halus gitu. Nah, yang kedua itu ada cerobong asap. Itu menggunakan penerapan hukum Bernoulli. Nah, ketika asap itu kan akan cepat keluar lalu dari bawah. Untuk mengeluarkan asap-asap dari cerobong asap ini akan mengeluarkan dengan kecepatan yang cepat. Nah, sehingga tekanan di bagian atas cerobong asap itu akan menurun. Nah, karena tekanannya itu lebih kecil daripada tekanan di sekitar cerobong itu, maka udara di sekitar itu akan masuk dan mendorong asap-asap keluar dari cerobong gitu. Nah, yang ketiga itu ada udara yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut gitu. Nah, kalian pasti sering melihat ketika orang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi itu pasti baju di belakangnya akan mengembung atau dia melayang gitu. Nah, itu menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Nah, kecepatan udara di bagian depan dan di bagian samping tubuh pengemudi motor ini itu lebih besar dibandingkan di belakang tubuhnya. Nah, sebaliknya tekanan udara di belakang tubuh itu menjadi lebih besar daripada di depan tubuh pengemudi motor ini. Nah, perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan udara itu mendorong baju ke belakang dan membuat baju pengemudi motor ini menjadi menggembung atau melayang. Nah, untuk yang keempat itu ada pesawat. Nah, untuk pesawat ini kalian jawabnya di LKPD ya. Nanti Ibu bagikan LKPD bagaimana pesawat itu dapat terbang menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Nah, sampai sini sudah dapat paham tentang penerapan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari? Sudah, Bu. Nah, untuk menyiram tanaman pakai selang itu masuk ke materi kontinuitas. Nanti kita belajar di minggu depan ya. Ya. Selanjutnya kita mengerjakan OKPD ya. Nah, di lembar OKPD ini itu kita menjadi dua kelompok. Di sini untuk kelompok 1, di sini untuk kelompok 2. Ini untuk lembar KPD-nya. Silakan membentuk kelompoknya. Nanti setiap kelompok itu mendapatkan satu pesawat kertas. Nah, di sini ada kode QR sama di KPD juga ada. Sebelum kalian mengerjakan soalnya, boleh kalian scan dulu. Kemarin Ibu sudah minta untuk membawa handphone kan? Nah, kalian boleh lihat simulasi 3D atau AR di scan kode QR-nya itu. Ini untuk kelompok lama, jadi pesawatnya. Ini untuk kelompok kedua. Nah, setelah itu jawab ya soal-soal yang ada di LKPD. Sini Yuris. Untuk waktunya 5 menit cukup anak-anak? Cukup. Oke, silakan dikerjakan ya. Soalnya pakai Yuris. Bisa dibuka ini untuk kelompok 1 bisa dibuka. Sudah, bisa Bu ini. Oke, muncul ya simulasinya. Bisa kalian baca deskripsinya, lalu kalian kerjakan soal di LKPD ya. Kamu tulis Pak. Siapa yang maju? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Pak, kerjain. Nah, bisa terjawab. Nah, itu kalian jawab.
misalkan LKPD-nya itu nanti kan ya, itu yang jadi pertanyaannya ya. Ya, nanti kalian sudah baca. Ya. Ya. Udah, untuk kelompok 1 udah selesai? Udah. Udah selesai, cepat ya. banget ya. Untuk Oh, iya, kelompok 2 jelas. Udah juga dong. Indonesia. boleh untuk kelompok 1 Silakan Pak Argun. bisa dibawa pesawatnya dan mempraktikkan bagaimana cara menerbangkan pesawatnya lalu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kelompok 1 coba ya. Coba dulu menerbangkan pesawatnya lalu menjawab pertanyaan tadi. Kita lihat kelasnya tidak terbang. Dari kelompok 1, berdasarkan hukum Bernoulli, bagaimana pesawat dapat terbang? Dari hukum Bernoulli, kalau kecepatan dan tekanan itu berbanding terbalik, artinya kecepatannya tinggi, maka tekanannya akan rendah. Berdasarkan hal itu, dibuatlah desain sayap pesawat yang bisa diubah-ubah modelnya. Pada saat take off, pilot akan mengubahnya menjadi bengkok ke arah bawah supaya pada bagian atas kecepatan udaranya tinggi. Jadi tekanan di bagian itu akan menjadi lebih rendah daripada di bagian di bawah pesawat. Saat tekanan udara di bawah sayap lebih tinggi, maka udara akan bisa mengangkat pesawat dan pesawat bisa take off. Terus Untuk kelompok 2 sekarang presentasikan diskusinya. Ya, boleh dicoba praktikan untuk menerbangkan pesawatnya. Pertanyaannya itu berdasarkan hukum Bernoulli bagaimana pesawat dapat terbang. Nah, pesawat dapat terbang karena adanya penampang sayap pesawat terbentuk memiliki bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Nah, bentuk sayap tersebut inilah yang menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada di bagian bawahnya. Nah, bentuk sayap tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada di bagian bawah, sehingga tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada di atas sayap. Hal ini menyebabkan timbulnya gaya angkat pada sayap pesawat. Terus yang kedua itu adalah faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya angkat yang dihasilkan oleh sayap pesawat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah kecepatan udara, luasnya sayap pesawat, terus bentuk sayapnya pesawat. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Karena waktu kita sudah mau habis untuk pengerjaan soal evaluasi dan refleksinya nanti Ibu kirimkan ke grup dan kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nah, sebelum kita tutup, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Siapa? Oke, Bapak Fadil mau? Boleh silakan. Kesimpulan dari materi hari ini, fluida dinamis berupa aliran fluida yang berupa air, gas, dan alirannya bergerak. Pada fluida dinamis ada namanya hukum Bernoulli, di mana kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan tekanan selama perpindahan. Dan persamaan hukum Bernoulli yaitu P1 plus rho GH1 plus setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Oke, terima kasih Mbak Fani sudah menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas waktu
waktunya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum